Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hamid Al-Ghazali selaku guru mapal Al-Quran dan teman-temanku yang saya sayangi dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini. Tidak lupa tentu salawat serta salam, mari kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman zahiriyah, zaman kebodohan, menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita masuk dalam golongan yang insya Allah dari syafaatnya di hari akhir kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Lewat kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kultum tentang berbuat baik atau ihsan kepada sesama manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, tahukah kalian apa itu ihsan? Pengertian ihsan dari segi kebahasaan berasal dari kata kerja hasuna yahsunu hasanat, yang artinya baik. Kemudian menerima pelengkap hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, yang mempunyai arti memperbaiki atau berbuat baik. Sedangkan menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril saat ia menjelaskan makna ihsan, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mal ihsanu qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innaka yarahu. Artinya, Jibril alaihissalam berkata, apakah ihsan itu? Nabi SAW menjawab, kamu menyembah Allah seperti melihatnya, dan bila kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi, ihsan adalah menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan jika tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita atau melihat perbuatan yang kita lakukan. Dengan kata lain, ihsan ialah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat maupun ibadah umum seperti aktivitas sosial. Lalu, kepada siapa kita harus berlaku ihsan? Hadirin yang dirahmati Allah, kita di dunia ini tidak terlepas dari hablum minallah dan hablum minannas, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan kita dengan manusia. Seperti hanya dengan berbuat baik atau ihsan, kita harus berlaku ihsan kepada Allah sebagai sang pencipta dan juga kepada seluruh makhluk ciptaannya. Hal ini sebagaimana dalam potongan hadis riwayat Muslim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Artinya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menegaskan bahwa sikap ihsan itu diperintahkan oleh Allah SWT dalam semua bidang kehidupan. Selain hadis tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertuturlah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.
Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi. Janji dari Bani Israel ini diawali dengan janji memenuhi hak Allah, hak yang tertinggi dan terbesar, yaitu hanya Dia semata-mata yang berhak disembah, tidak ada sesuatu apapun yang disekutukan dengan Dia. Semua makhluk diperintahkan menyembahnya, dan untuk tugas inilah sebenarnya mereka diciptakan. Sudah menyebutkan hak Allah, disusul dengan perintah berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Suatu amal kebajikan yang tertinggi, karena melalui kedua orang tua lah Allah menciptakan manusia. Berbuat kebajikan kepada orang tua dapat kita lakukan dengan mengasihi, memelihara, dan menjaganya dengan sempurna serta menuruti kemauannya selama tidak menyalahi perintah Allah. Sesudah menyebutkan hak kedua orang tua, disebutkan pula hak kerabat atau kaum keluarga, yaitu berbuat kebajikan terhadap mereka. Karena berbuat kebajikan terhadap karib kerabat adalah faktor yang memperkuat tali persaudaraan di antara kaum kerabat itu. Kemudian Allah menyebutkan pula hak-hak orang yang memerlukan bantuan, yaitu anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Berbuat baik kepada anak yatim ialah mendidiknya dengan baik dan memeliharanya segala hak-haknya. Sedangkan berbuat ihsan kepada orang miskin ialah memberikan bantuan kepada mereka, terutama pada waktu mereka ditimpa kesulitan. Allah mendahulukan menyebut anak yatim daripada orang miskin, itu karena orang miskin dapat berusaha sendiri untuk mencari makan, sedangkan anak yatim dikarenakan masih kecil belum sanggup berusaha sendiri. Sesudah mendapat perintah berbuat kebaikan pada kedua orang tua, kaum keluarga, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, kemudian diperintahkan mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Bila mana kebajikan itu telah dikerjakan, berarti ketinggian dan kemajuan masyarakat telah tercapai. Allah selanjutnya memerintahkan pada Bani Israel untuk melaksanakan sholat dan zakat seperti yang digariskan Allah untuk mereka. Tetapi Bani Israel berpaling dari perintah-perintah itu dan tidak menjalankannya, bahkan menghindarinya. Hanya sebagian kecil saja dari mereka yang taat pada perintah Allah. Pada akhir surah ini ditunjukkanlah kebiasaan dan kesukaan mereka Bani Israel tidak mentaati petunjuk dan perintah ilahi, sehingga tersebarlah kemungkaran dan turunlah azab Allah kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan mengetahui kandungan surah Al-Baqarah ayat 83 di atas, semoga kita semua semakin kuat dalam hal tauhid, akidah, senantiasa berbuat kebaikan, dan tidak meniru Bani Israel yang suka melanggar janji. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan, baik hal tersebut yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Jika terdapat hal baik itu berarti dari Allah, dan jika terdapat hal buruk itu datang dari diri saya pribadi. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.